Ya, bahkan Anda kalau ingin tahu perempuan itu baik atau tidak ketika sudah berkeluarga, itu dilihat ketika suaminya jatuh. Kalau suaminya jatuh, nggak punya kerjaan, rezekinya pas-pasan, istrinya sabar, itu perempuan yang baik, kata para ulama. Jadi kalau Anda ingin lihat patokan istri Anda baik atau tidak, itu ketika Anda jatuh, Pak. Ketika Anda jatuh miskin, kalau istri Anda masih setia, berarti dia orang baik. Jangan disia-siakan, kata para ulama. Kenapa? Karena cobaannya perempuan itu di harta. Kalau laki-laki kebalikannya, cobaannya di perempuan. Ya, apalagi kalau jabatannya tinggi, kaya, waduh, main perempuan sudah. Main perempuan, kadang-kadang yang gak kaya melarat main perempuan kok. Apalagi yang kaya kadang-kadang yang jabatannya banyak, kurang imannya, kurang agamanya, dijamin pasti main perempuan itu. Ya. Dijamin main perempuan. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya. Ya. Laki-laki ini cobaannya dari perempuan, Pak. Seneng kalau lihat perempuan itu seneng. Ya, sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, dunia itu manis dan diamanatkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad. Hati-hati kalian terhadap dunia dan perempuan, karena pertama kali yang menghancurkan Bani Israel adalah perempuan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Bani Israel ini hancur, Pak, sebabnya yang pertama kali bukan karena harta, bukan karena jabatan, karena perempuan dia binasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, bahaya ini, Pak. Ya, makanya jaga pandangan kita. Salah satunya fungsinya untuk bisa menjaga pandangan supaya bisa kita jaga adalah dengan menikah, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, perempuan itu maju dalam berupa setan dan mundur atau di belakangnya juga berupa setan, kata Nabi Muhammad. Jadi perempuan ini, Pak, maaf, Anda kalau melihat perempuan yang bukan muhrim, ya, yang bukan muhrim loh ya, itu kadang-kadang yang tidak halal bagi Anda, itu dari depan itu kayak setan, dari belakang kayak setan, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Setan itu kalau kita melihat perempuan yang bukan muhrim, kemudian kita lihat setan itu duduk di atas kepala perempuan tersebut, kemudian memperindah wajahnya sehingga kita nafsu, Pak. Jadi kalau kita sering lihat perempuan gak jaga pandangan, kemudian ketemu perempuan yang bukan muhrim, kita lihat, itu kita bakal nafsu. Kenapa? Karena sudah didandani oleh setan dari depan, kata Nabi Muhammad SAW. Dari depan seperti setan. Maksudnya apa? Perempuan itu dipercantik wajahnya oleh setan supaya kita nafsu, supaya kita tertarik. Dan kalau kita melihat dari belakang, kata Nabi Muhammad, perempuan itu membelakangi juga serupa setan. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, kalau kita melihat perempuan dari belakang, bodinya itu diperbagus oleh setan. Suruh egal-egol jalannya, pantatnya suruh ngangkat sedikit, biar kita nafsu. Dari depan nafsu, dari belakang nafsu, Pak. Hati-hati, bahaya. Makanya jangan sembarangan kita melihat perempuan yang bukan muhrim, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan melihat perempuan itu adalah salah satu pandangan beracun dari setan. Strateginya setan itu banyak, Pak. Dan yang paling ampuh lewat perempuan kepada laki-laki itu. Kalau ingin dihancurkan laki-laki itu lewat perempuan oleh setan. Dan banyak laki-laki yang gugur sampai berbuat syirik, bahkan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi perempuan yang tidak halal bagi dirinya. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita maaf tidak bisa menjaga pandangan. Fungsinya nikah itu untuk jaga pandangan. Ya. Kalau sudah nikah tapi masih nggak bisa jaga pandangan, ya keterlaluan berarti. Ya, fungsinya nikah ini untuk jaga pandangan. Ya, sudah ada yang halal kok cari yang haram. Karena memandang ini, Pak, juga salah satu bisa dikatakan zina. Anda melihat perempuan yang bukan muhrim, yang tidak halal bagi Anda, bagi kita, itu dianggap zina mata. Al-ainu yasni, kata Nabi Muhammad, wal golbu yasni. Mata itu bisa zina, hati juga bisa zina. Mata berzina dengan cara melihat apa yang diharamkan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, dan hati berzina dengan menghayalkan apa yang dia lihat. Maksudnya melihat perempuan akhirnya nafsu, menghayal hatinya. Ini zina juga, kata Nabi Muhammad.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala tasni, jangan kamu zina. Tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Loh, jangankan berzina, dekati zina aja nggak boleh. Apa dekati zina? Salah satunya adalah zina mata. Orang sebelum berzina, Pak, itu biasanya zina mata dulu. Lihat perempuan asik, diketipi perempuannya, ya tiap ketemu diketipi, minta nomor terakhir. Gara-gara mata. Kenalan asik, akrab, ketemuan, akhirnya cocok, belum nikah kadang-kadang zina wal iyadzubillah min dzalik. Makanya Allah tidak mengatakan wala tasni, jangan kalian zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Maksudnya apa? Jangankan berzina, mendekati hal-hal yang bisa mendekatikan ke zina itu haram. Salah satunya adalah dengan zina mata. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, bahaya. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan kita. Dan banyak kejadian-kejadian, Pak, maaf. Orang yang tidak bisa menjaga pandangannya akhirnya gugur. Bahkan bisa syirik, bisa murtad wal iyadzubillah min dzalik. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang tabi'in, Pak. Ya, namanya Abdah bin Abdurrahim. Faqih, alim, ya, zuhud, ya, sudah faqih, alim, zuhud, abid, ahli ibadah, kemudian hafidhul Quran. Hafidhul Quran lengkap. Bahkan semua orang memuji kepada beliau. Sampai sahabat-sahabatnya mengatakan tidak ada orang yang lebih alim, lebih zuhud, lebih ahli ibadah, ahli enak baca Qurannya melebihi daripada Ubdah bin Abdurrahim. Wah, enak, Pak, bacaan Qurannya hebat. Ya, ahli strategi perang. Ya, tapi nggak taunya murtad. Nggak taunya murtad waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena waktu itu ketika perang musuh Romawi, ya, ketika benteng Romawi ini dikepung oleh umat Islam, ya, nggak taunya Ubdah bin Abdurrahim ini melihat salah satu perempuan orang Romawi. Maaf, biasanya kan orang dulu kan pakai hijab, Pak. Orang zaman dulu itu pakai hijab, perempuannya nggak kelihatan, pakai cadar. Ya. Ini ketika perang musuh orang Romawi, ketika dikepung kalah Romawi ini tinggal menyerah, Ubdah ini melihat ada seorang perempuan Romawi, cantik luar biasa, nggak pakai kerudung, sudah cantik, kemudian terbuka auratnya. Kebetulan Ubdah ini belum menikah, Pak. Ketika melihat perempuan itu langsung, Pak, bergetar hatinya. Ya maaf, mungkin belum pernah melihat perempuan, ya, karena di Arab biasanya tertutup cadar, nggak taunya perang melihat perempuan yang cantik kemudian terbuka auratnya, langsung bergetar, Pak. Ya, langsung bergejolak hatinya. Ya, akhirnya sampai kirim surat Ubdah ini kepada perempuan tersebut. Bahwasanya aku jatuh cinta kepada engkau. Jatuh cinta kepada engkau. Bagaimana caranya aku bisa kumpul dengan engkau? Apa jawab perempuan tersebut? Masuklah kamu dalam keagamaku, aku akan menjadi milikmu, kata perempuan tersebut. Aku akan menjadi milikmu. Gak pakai mikir. Udah. Gara-gara cuma mikirkan hawa nafsunya, tertipu dengan pandangan perempuan satu kali, rontok imannya, Pak. Padahal ahli Quran loh. Hafidhul Quran, bacaannya enak, faqih, alim, abid, zuhud, puasa Daud. Gara-gara belum menikah, maaf, gak pernah melihat perempuan, ketika perang melihat perempuan yang cantik terbuka auratnya, langsung gugur imannya. Langsung gugur, sahabat-sahabatnya sampai bingung. Ini tabi'in ini, orang yang pernah bertemu dengan sahabat, orang yang pernah belajar dengan sahabat, Pak. Bingung sahabatnya, dinasihati dengan berbagai macam cara, nggak bisa. Akhirnya maaf, ketika masuk dalam agama lain, agama perempuan tersebut langsung hilang hafalannya, Pak. Hafalan Qur'annya 30 juz subhanallah hilang. Yang diingat cuma 2 ayat saja. Ditanya, wahai Abdah,
Kamu ini kan hafidhul Quran. Apakah kamu nggak malu murtad kepada Allah Ta'ala? Gimana bacaan Quranmu? Di mana hafalanmu? Kata Ubdah, hafalan Quranku sudah hilang. Sudah hilang. Aku cuma hafal 2 ayat saja, kata beliau. Yaitu yang dicatat ayat beliau, yaitu orang-orang yang kafir seringkali nanti di hari kiamat menginginkan kira-kira dahulu dikaji dunia dia ingin menjadi orang muslim. Yaitu ayat kata Allah Ta'ala, nanti orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat dia berkeinginan supaya waktu di dunia itu dijadikan orang muslim. Itu ayat yang pertama yang dihafal oleh Ubdah saja, yang lainnya hilang. Itu ayat yang pertama, dia cuma hafal 2 ayat. Setelah pindah agama murtad, hilang hafalannya, cuma tinggal 2 ayat. Yang pertama yaitu ayat bahwasanya orang-orang yang kafir nanti di akhirat, dia ketika hidup di dunia, maksudnya akan berkeinginan untuk ketika hidup di dunia supaya masuk menjadi orang Islam. Kemudian yang kedua yang dihafal oleh Ubdah yaitu biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, maka mereka nanti akan mengetahui perbuatan mereka di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya ayat bumerang yang ditujukan oleh Allah Ta'ala kepada Ubdah. Ini loh, akibat engkau murtad kepada Allah Ta'ala, tertipu dengan seorang perempuan dan mengorbankan iman dan Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Bayangkan Pak, ini tabiin loh ini. Apalagi kita nggak hafal Quran, nggak pernah ibadah, puasa jarang, sholat tahajud jarang. Ini tabiin. Maaf. Alim, faqih, abid, zahid, sohimud dahar. Bisa tertipu Pak. Dengan perempuan kena fitnah. Sampai murtad matinya su'ul khotimah. Waliyadzubillah min dzalik.